Oke, shalom teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di eh, YouTube. Selamat pagi Indonesia. Tepatnya hari ini Friday, 26 September. Jumat 26 September. Saya ulang, siapa tahu ada deadline, apalagi besok mau weekend. Saudara, Anda membuat prioritas pagi ini, tulis supaya semuanya terarah. Yang terpenting dulu yang diutamakan, ya saudara. Baik saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua berdoa, merendahkan diri. Kita akan eh, membahas satu perempuan yang sangat saya sebut the blessed woman, saudara. Dia menjadi saluran penggenapan janji Allah. Ya, dia adalah Elizabeth. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Ambil alih hamba-Mu ini, sembunyikan di balik kuasa salib-Mu. Penuhi dengan karunia hikmat pengetahuan, hanya kebenaran firman Allah yang disampaikan. Dan biarlah kuasa otoritas wibawa ilahi ada atas hamba sebagai duta kerajaan-Mu, hanya memberitakan kebenaran namamu dan hanya untuk kemuliaan namamu. Hamba mohon ambil alih hamba Roh Kudus, penuhi hamba juga, hamba alih dan bicara pribadi lepas pribadi mendapat rema ketika firman ini diberitakan. Kami membuka hati kami seperti tanah yang subur, berfirmanlah supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, terutama menjadi pelaku firman yang menghidupi firman-Mu, yang mengubahkan, menutrisi kami, mendewasakan kami. Dan kami sepakat mematahkan segala keangkuhan, benteng-benteng keangkuhan pikiran manusia dihancurkan yang menolak pemberitaan firman Allah. Dan juga kuasa-kuasa yang mencoba menghalangi pemberitaan firman Allah dihancurkan dengan kuasa darah Kristus. Berfirmanlah Tuhan, ambil alih hamba-Mu dan berbicaralah pribadi lepas pribadi. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapat kelegaan pada saat firman-Mu diberitakan. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi pulau-pulau semuanya. Apa kabar? Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat. Baik, saudara, tema hari ini penantian, kesetiaan dalam penantian penggenapan janji Allah. The Blessed Woman, perempuan yang menjadi saluran penggenapan janji Allah. Kita akan baca, aku percaya adalah Alkitab firman Allah yang hidup, saudara. Jadi kita akan baca dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dan nanti lompat supaya karena tidak semua saudara ya. Pesan utamanya itu ada di ayat 5 sampai 25 dan juga ayat 39 sampai 45 karena Lukas 1 cukup panjang. Saudara, Anda bisa membacanya di rumah ya, Saudara. Jadi, kesetiaan dalam penantian akan membuka jalan bagi lahirnya pembawa kabar sukacita. Saya akan mulai dengan pantun untuk memecah riuh. Peter, fokus. Di ujung doa menanti janji. Kesetiaan hati penuh arti. Elizabeth, teladan sejati. Saluran berkat bagi umat ini. Jadi hidup seringkali menguji iman kita lewat masa penantian. Saya ulang, mungkin saat ini Anda sedang menanti kapan-kapan Tuhan. Karena saya juga dalam masa penantian, saudara. Dan saya yakin kita semua punya penantiannya masing-masing. Ya, saudara, ini firman yang akan menguatkan kita dalam masa penantian. Penantian bisa membuat orang tawar hati karena menanti ya. Bisa juga membuat orang kecewa, bahkan banyak saudara yang meninggalkan imannya karena dia nggak sabar. Jadi kuncinya ini nggak sabar atau bubar, segitu ya saudara ya. Jadi bahkan ada kisah saudara yang akhirnya karena terlalu lama menanti dia bahkan sudah tawar gitu ya saudara. Tapi Elizabeth menunjukkan bahwa kesetiaan dalam penantian itu tidak pernah sia-sia. Allah setia menepati janjinya pada waktunya. Saya ulang. Allah setia menepati janjinya pada waktunya. Saudara, ada tiga pesan utama dari kisah Elizabeth ini. Pertama, nanti akan saya bagi, tapi saudara saya ingin kita membuka dulu karena selalu mengeksegesi Alkitab dari Lukas 1. Anda bisa membaca dari Lukas 1 ayat 25 sampai 25. Saudara, Lukas ini seorang tabib ya, ini sebagai informasi dan sejarawan. Dia menekankan detail historis dan peran Roh Kudus. Jadi di
Injil Lukas yang pertama ini memperkenalkan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini sebagai bagian dari penggenapan janji Allah. Peter, fokus. Ini sambil saya ngomong anak saudara ya. Ya. Jadi dan persiapan kedatangan Mesias. Jadi tokoh utamanya di sini yang akan kita bahas Zakaria, yaitu imam, suaminya Elizabeth dan Elizabeth istrinya, mereka keturunan Harun, imam Lewi ya, saudara ya. Dan ada kedatangan malaikat Gabriel. Wow, kemudian juga ada Maria. Ini mau jelang Natal, saudara. Natal, Natal, Natal itu bicara eh, kesetiaan dalam penantian, saudara. Akhirnya juru selamat pun lahir. Noel, Noel. Baik, saudara, saya akan membahas satu persatu dari ayat ini, saudara. Namun saya mau beritahu konteks dari ayat ini. Ini dia ini kisahnya terjadi pada saat pemerintahan Kaisar Agustus. Jadi tahunnya 27 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Jadi Kaisar Agustus cukup lama ya Saudara. Dan dia ke saat itu Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi Anda perlu tahu orang Israel menantikan raja yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi yang mereka pikirkan tentang dunia. Bukan padahal yang mau didatangkan adalah raja yang akan membebaskan mereka dari belenggu dosa, ya. Jadi bangsa Israel menantikan Mesias, Mesias yang dijanjikan Allah melalui nubuat dalam perjanjian lama. Jadi kita akan membahas Yesaya 40 ayat 3 dan Maleakhi 3 ayat 1. Ini nubuat dalam perjanjian lama dan latar ini kisah Elizabeth dan Zakaria ini menjadi penggenapan janji Allah yang telah lama dinantikan oleh umat Israel. Saudara, janji Allah bila kita menghubungkan Lukas, Lukas di sini menghubungkan kelahiran Yohanes Pembaptis dengan nubuat Nabi Maleakhi, saudara, yang mengirimkan Elia sebelum kedatangan Mesias. Jadi Yohanes Pembaptis inilah suara yang berseru di padang gurun, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi janji Allah tidak hanya tentang kelahiran seorang anak. Seorang anaklah lahir untuk kita. Nah, bukan itu aja, saudara. Bukan hanya Mesias, tapi ini tentang pembukaan jalan bagi karya, keselamatan, dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi kisah ini menekankan bahwa janji Allah sering membutuhkan proses panjang dan penantian yang penuh kesetiaan. Jadi kesetiaan Elizabeth dan Zakaria menjadi teladan iman bagi orang percaya bahwa meski doa belum terjawab, saudara mungkin saat ini ada di antara saudara yang sudah lama menaikkan doa saudara. Saya berdoa kisah ini menguatkan saudara. Mungkin Anda sudah tawar. Mungkin Anda, ini sudah mustahil. Nggak mungkin. Elizabeth usianya sudah sangat tua saudara. Sudah mati haid. Ya sekitar 50 gitu saudara. Mungkin dia padahal dia seorang imam, istri imam. Mereka ini orang baik. Kenapa sih mandul gitu ya? Padahal mandul itu dulu aib gitu ya saudara. Tapi ada saatnya memang Tuhan izinkan itu untuk orang-orang pilihan. Untuk menunjukkan proses bahwa Tuhan itu sebenarnya lebih senang mengubah karakter kita. Mengubah hati kita lebih dulu daripada mengubah situasi kita. Jadi mungkin saudara saya juga nggak bilang ya. Itulah kamu masih hatimu jahat. Bukan juga. Karena memang waktunya Tuhan beda sama waktunya kita. Tapi yang jelas Kairos Tuhan akan tiba dan orang-orang yang setia, mereka tidak akan pernah sia-sia dalam kesetiaannya. Tapi ketika janji itu tergenapi, mereka akan tercengang-cengang. Itu lebih dari yang dapat dipikirkan, saudara. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria dan Elizabeth. Jadi janji Allah kadang membutuhkan proses panjang sekali dan penantian yang penuh kesetiaan, saudara. Elizabeth Zakaria sudah tua, ya, udah mungkin lupa. Memang beginilah nasib kita. Mungkin Anda sudah lama, mungkin udah belasan tahun mendoakan sesuatu, saudara, dan tidak terjadi sesuatu. Saudara sudah baik. Saudara mungkin itu bukannya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya mau katakan, waktumu bukan waktunya Tuhan, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, eh ya. Jadi saudara, iya sayang. Anakku sambil aku bimbing belajar pagi-pagi dia morning person seperti saya.
Nah, jadi saya suruh baca firman gitu ya, makanan rohani dulu ya, saudara. Jadi janji Allah tentang kelahiran seorang anak ini pembukaan jalan bagi jalan karya keselamatan melalui Kristus, kesetiaan Elizabeth dan Zakaria ini menjadi teladan iman bagi orang percaya bahwa meski doa belum terjawab, Anda punya doa yang sudah lama sekali sampai Anda udah lupa, memang belum, bukan hanya Anda berpikir belum waktunya atau memang, tapi Anda bahkan sudah lupa karena udah benar-benar tawar, Anda sudah cincau-cincau, oh iya memang bukan ini jalan Tuhan. Ya memang ada tiga jawaban doa. Ya, tidak, atau tunggu dulu. Nah, yang membedakan tidak dan tunggu dulu ini, Anda perlu dasar firman yang benar, saudara. Ya, karena kalau memang tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, percaya aja. Tapi percayalah, doa yang langsung dijawab adalah doa makan. Saudara. Makanya kalau Anda makan, jangan pernah lupa berdoa ya saudara. Langsung dijawab, makanannya ada. Tapi yang berdoa pasti beda saudara. Itu saya tahu. Beda dari segi kesehatan, beda dari segi rasa. Kalau tidak percaya, coba aja nanti. Anda makan aja tanpa doa, sama Anda berdoa. Hati Anda duluan diubah, rasanya pun berubah. Percaya, percaya. Itu langsung dijawab Allah ya saudara ya. Jadi doa itu jawabannya ada ya, tidak, tunggu dulu. Nah, antara tidak dan tunggu dulu ini yang kita kadang mepet-mepet salah. Karena itu perlu firman. Ya, saudara, udah benar juga tujuannya, benar semuanya benar. Berarti ada yang dibutuhkan doa puasa untuk terobosan, saudara ya. Minta tuntunan Roh Kudus ya. Roh Kudus senantiasa ada membimbing kita, menguatkan kita kalau memang kita harus menunggu, saudara ya. Karena saudara saya mau katakan banyak orang tawar hati dalam proses penantian, apalagi kalau prosesnya panjang. Disinilah kelihatan orang yang setia dengan yang tidak. Tapi yang penantian penuh kesetiaan tidak akan pernah sia-sia. Sekali dijawab terobosannya besar-besaran lebih dari yang dapat didoakan. Itu hadiah bagi yang setia. Banyak yang baik, tapi tidak semua setia. Kalau setia sudah pasti baik, tapi baik belum tentu setia, saudara. Percayalah. Makanya Anda bersyukur punya istri yang setia, punya suami yang setia. Nggak cukup baik, ya. Karena baik juga banyak selingkuhannya. Gimana tuh? Nah, tapi di sini semuanya baik-baik, saudara, dan setia-setia. Amin, amin, saudara. Jadi Allah sering bekerja di balik layar sejarah untuk mewujudkan janjinya pada waktu yang sempurna. Saudara, saya mau juga membahas isu sosial kultural. Kenapa ini penting? Karena saya juga sering melihat aneh gitu ya saudara ya. Padahal budaya patriarki Yahudi dan juga budaya, ini bukan bicara kebenaran, tapi Tuhan sering melanggar batas-batas budaya untuk menunjukkan kuasanya, saudara. Tapi bukan berarti kita anti budaya, anti adat, bukan juga saudara ya. Cuman harus Tuhan lebih besar dari itu, dari tradisi, dari budaya. Saudara, kalau zaman Elizabeth, zaman Yesus, bahkan zaman orang Yahudi Israel pada waktu dulu, ya, perempuan dengan isu kemandulan ini dianggap aib. Bayangkan Elizabeth istri imam. Istri imam kan pasti baik ya saudara. Kayak istri pendeta gitu. Padahal dia istri pendeta. Dia nggak hamil-hamil udah didoain. Pasti ada dosa, ada kutuk gitu. Kan kadang manusia begitu. Suara netizen itu lebih tajam dari pisau. Ya saudara ya. Lebih kejam dari ibu kota. Ya saudara semuanya. Itulah suara netizen ya saudara ya. Nah apalagi kalau memang pada saat itu, kalau sekarang mah mandul biasa aja gitu ya. Sudah banyak dibaharui pikiran. Tapi kalau dulu itu aib. Bayangkan. Karena itu dikatakan di Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai 3, 1 Samuel 1 ayat 5 sampai 6. Jadi ini istri imam. Tapi saudara, kalau kita mau puter-puter lagi, bukankah semua istri orang-orang baik mandul, saudara? Istrinya Hana. Hana, ibu Samuel, istrinya Elkana, mandul. Padahal dia baik. Si Penina, mulutnya tajam kayak silet, banyak anaknya. Tapi si Hana yang baik hati, cantik luar dalam, gak ada anaknya, mandul. Siapa yang buat mandul? Yang buat mandul Tuhan. Ya, Rahel, baik, mandul. Kemudian Ribka, istri kesayangannya Ishak, mandul. Sarah yang sangat cantik membuat banyak raja jatuh cinta. Abraham juga sampai dibawa ketiaknya diatur-atur sama dia karena mungkin dia cantik jelita. Mandul, dia salah apa saudara? Sampai karena dia nggak sabar menanti sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan saudara.
Kalau dipikir-pikir ini wanita kan nggak dosa. Kenapa sih Tuhan mengizinkan mereka mandul? Karena Tuhan mau menjadikan kemandulan itu sebagai panggung kuasa ilahi. Panggung pertunjukan kuasa ilahi. Kalau semuanya sesuai logika, sesuai natural, memang sudah natural alamnya. Maka tidak ada panggung bagi Tuhan menunjukkan kuasanya. Tuhan berdaulat atas apapun. Ada hukum alam yang teratur, dia yang membuat, tapi dia mau katakan aku di atas hukum alam. Aku berdaulat membuka menutup. Nah, saudara, tapi ada yang mau diproses Tuhan. Itu seperti membalikkan telapak tangan mengubah sesuatu. Tapi saya mau katakan, Tuhan kadang lebih dulu mengubah hati kita, baru mengubah situasi kita, saudara. Dan dia mengizinkan bahkan pada orang yang dia pilih, dia lebih mengizinkan proses yang lebih sakit, saudara. Bayangkan Abraham. Abraham itu salah apa sih? Dia kan dijanjiin ya. Kalau dipikir-pikir kayak di PHP. Ya Tuhan kan gue nggak minta lu yang pilih. Karena yang memilih bukan bukan kita milih Tuhan. Tuhan milih kita, saudara. Tuhan milih kita. Dia memilih kita semua sekarang kita merespon atau enggak, ya, bukan kita yang milih Tuhan, sebenarnya Tuhan yang milih kita, saudara. Karena itu hidup ini keselamatan kita anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, tapi juga respon kita sangat menentukan kesetiaan kita, apakah kita akan lulus dalam ujian-ujian kehidupan ini, saudara. Saudara, kisah ini menekankan bagaimana Elizabeth dan Zakaria mereka teladan iman orang percaya, tapi mereka juga belum menerima apa yang mereka doain. Saudara, mungkin mereka itu doain orang. Mereka kan iman suami istri. Saya sering sekali diminta doa, Bu, saya sakit. Mereka cepat kali sembuh, saya doain sebenarnya. Karena iman juga, saudara ya. Dan saya juga sembuh juga kok, saudara. Saya nggak mau juga bilang, tapi saya nggak sembuh-sembuh. Ada yang demikian, tapi saya harus jujur. Nanti saya jadinya berabe gitu ya, saudara ya. Saya mau jujur kalau bicara begitu ya, saudara. Nggak usah saya tambah-tambah. Nah, saudara. Bukankah kita sering ya, kadang begini ya saudara ya, kadang pendeta ini juga iri sama jemaat saudara ya. Dia doain jemaat cepat sembuh saudara. Ya, dia doain langsung hamil saudara ya, karena mungkin iman si jemaat ini juga sebenarnya Anda juga bisa doa langsung, gak harus lewat pendeta, tapi Anda minta doa, Anda juga berdoa itu hanya untuk menguatkan ya saudara ya. Nah, sebenarnya kadang ya hamba Tuhan ya kalau dipikir-pikir, ih dia hamba Tuhan tapi dia sendiri juga cacat, dia sendiri juga dia juga ini belum sembuh ya kan hamba Tuhan juga manusia gitu ya saudara ya. Nah pasti ini dialami oleh Elizabeth dan Zakaria, apalagi dulu itu anak sangat penting sebagai ukuran berkat saudara. Ya kalau sekarang nggak punya anak memang dia direncanakan nggak punya anak gitu ya. Itu biasa karena pembaharuan pikiran saudara semakin modern ya saudara ya. Nah, tapi dulu apalagi mereka adalah teladan. Doa mereka nggak dijawab-jawab. Pasti mereka juga merasakan penghakiman dan juga merasa sampai mereka tuh juga ada tawar hati. Tapi kadang kita hamba Tuhan kita nggak sadar kalau kita tuh juga punya ketawaran hati gitu ya. Tapi dari sini Allah bekerja di balik layar, mewujudkan janji pada waktu yang sempurna. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi saya mau ulang lagi. Pada saat itu perempuan yang mandul dianggap aib. Jadi Elizabeth pasti juga dicibir. Aib, aib, ih nggak bisa hamil. Ini pasti akan mendukakan setiap hati perempuan. Saya bisa tahu rasanya karena saya perempuan, saudara. Saya bersyukur saya langsung hamil, puji Tuhan. Teman saya butuh waktu 5 tahun. Saya lihat kesabaran dia. Dia ada juga kadang rasa iri sama yang lain ya, saudara. Tapi saya mau katakan, jangan pernah bandingkan dirimu. Ya, kalaupun kamu lihat bersyukur ya, saudara, bersyukur supaya kamu tetap setia dalam penantian. Percaya ya, saudara. Kuatkan apa yang bisa membuat kau kuat, saudara. Tapi bukan berarti kau nggak bersuka cita sama sukacita orang lain. Itu bagian dari berkat loh. Kita bisa bersuka cita untuk sukacita orang lain ya. Jadi wanita-wanita mandul itu punya masalah pribadi. Ini juga akan berdampak pada reputasi keluarganya. Ini sedih sekali pasti Elizabeth, tapi dia udah nahan-nahan gitu ya. Ini sabar ya. Dalam budaya Yahudi, anak itu tanda berkat. Makanya penting punya anak pada konteks budaya saat itu. Dan ini kelanjutan garis keturunan yang diberkati. Kalau diberkati punya anak. Jadi kalau imam itu, Zakaria kan imam. Imam itu yang bertugas periodik melayani bait Allah. Iman sangat dihormati karena ini dia simbol hubungan antara umat dengan Allah. Dan kelahiran Yohanes
Ini bukan hanya penting bagi Elizabeth, tapi juga punya makna rohani besar dalam rencana keselamatan Allah. Saudara, Lukas memulai bukan dengan kelahiran Yesus, tapi kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi kalau kita baca Lukas, kita akan tahu kisah Yohanes Pembaptis. Apa niat Lukas di sini? Ini dituntun Roh Kudus untuk menegaskan bahwa keselamatan Allah berjalan dalam rencana yang tertata dan berkesinambungan. Menegaskan bahwa intervensi ilahi dalam sejarah manusia, Tuhan menempatkan Yohanes dalam garis waktu untuk mempersiapkan Mesias. Dan pertemuan ada di sini nanti kita baca dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Ini pertemuan Elizabeth dan Maria. Ini momen sakral. Ini menunjukkan hubungan iman, kesetiaan, penggenapan janji Allah dan lintas generasi. Saudara, penggenapan janji Allah di sini janji Allah itu nyata. Nyata dan dapat diandalkan. Kita bisa menyoroti di kitab Lukas. Yohanes bukti bahwa Allah bekerja walau nampak mustahil. Tiada yang mustahil baginya di dalam hidupku. Itulah mungkin nyanyinya si Elizabeth yang sudah mati haid hamil. Dan Yohanes yang lahir menegaskan bahwa Allah tidak lupa janjinya kepada Israel dan umatnya. Saudara, kesetiaan adalah kunci berkat. Saya ulang, kesetiaan adalah kunci berkat. Elizabeth dan Zakaria contoh memiliki kesetiaan yang teruji. Banyak orang baik, tapi orang yang setia. Orang baik belum tentu setia, tapi orang yang setia sudah pasti baik. Orang yang setia itu pasti teruji dengan proses penantian. Mereka menunggu tanpa keluhan, tapi juga nggak pasif. Mereka hidup benar, tetap menjaga hidup benar di hadapan Allah. Itu namanya setia. Ya, kalau nggak hidup benar tapi menunggu itu nggak setia, saudara ya. Setia itu tetap menjaga hidup kita benar, ya saudara. Setia dalam ibadah, saudara. Kesetiaan akan membuka jalan mujizat dan sukacita besar. Kesetiaan akan membuka jalan mujizat dan sukacita besar. Ada sukacita dan ini menjadi kesaksian imam, saudara. Elizabeth mengandung Yohanes dan pada saat dia mengandung dia menyambut Maria sepupunya. Ini menunjukkan penggenapan janji. Ada dua perempuan yang diberkati bertemu Elizabeth dengan Maria. Oh, saya bisa membayangkan sukacita mereka. Saya bisa membayangkan Maria melihat ini bibinya kali saudara ya karena udah jauh usia Maria. Jadi sebenarnya di sini menunjukkan dua generasi yang Tuhan pakai yang terlalu muda dan terlalu tua itu mau menunjukkan saya Tuhan yang berdaulat. Suka-suka saya mau pilih yang mana. Saya suka melanggar hukum alam untuk menunjukkan bahwa sayalah hukum di atas segala hukum yang saya buat. Gitu, saudara. Wow, luar biasa. Mereka ada penggenapan janji Allah membawa berkat pribadi sekaligus menjadi kesaksian iman yang menguatkan orang lain. Ini sukacita, buah dari kesetiaan dalam penantian, saudara. Jadi, di sini, saudara, yang mau saya katakan, kesetiaan dalam penantian penggenapan janji Allah ini kisah Elizabeth yang menjadi cermin bagi kita, terutama kita yang saat ini, perempuan yang sedang menunggu janji Allah. Ini bukan suatu kebetulan Anda yang sudah lama, saya terutama mau menyentuh setiap hati. Mungkin Anda punya putri yang saat ini belum hamil juga sudah lama Anda doakan. Saya berdoa biar firman ini bukanlah suatu kebetulan Anda dengar. Saya percaya saat firman ini diberitakan mujizat terjadi. Mungkin Anda sudah mulai tawar hati. Saya berdoa mendengar kisah Elizabeth Anda tidak tawar hati. Mungkin Anda ibu yang punya putri yang tidak hamil sampai sekarang bahkan sudah mati haid. Dan Anda sudah menutup doa Anda, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau Anda masih merindukan itu. Saudara, saya berdoa saat ini, siapapun wanita yang merindukan anak, biar kisah Elizabeth ini membawa mujizat ketika Anda tetap setia dalam penantian Anda. Saya berdoa ini menjadi cermin iman bagi semua perempuan yang sedang menunggu janji Allah. Saudara, mungkin Anda direndahkan, Anda diabaikan karena Anda belum memberi keturunan. Saya mau katakan, angkat kembali, deklarasikan kembali iman Anda. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Elizabeth adalah teladan iman. Saudara, Elizabeth wanita baik, tapi Tuhan mengizinkan dia mandul karena Tuhan mau menunjukkan
bahwa kehamilan Elizabeth adalah panggung kuasa ilahi. Dan saya berdoa ada Elizabeth yang saat ini juga menerima janji itu. Elizabeth yang mungkin Anda sudah dikatakan dokter tidak bisa. Tapi kalau Anda masih punya kerinduan dan Anda tetap setia, saya percaya Anda adalah Elizabeth, wanita yang diberkati yang juga akan menjadi perempuan yang menerima janji Allah. Kesetiaan Anda tidak akan pernah sia-sia. Ada berkat pribadi yang Anda terima seperti Elizabeth menjadi saluran penggenapan janji Allah yang akan berdampak dimanapun. Saudara, dalam perspektif rohani, Elizabeth menjadi teladan kesetiaan dalam penantian. Kesetiaan dalam penantian yang akan membawa kita di posisi di mana Allah akan memakai kita jauh lebih besar dari yang bisa kita pikirkan dari diri kita. Saudara, mungkin Anda hanya minta anak dan penantian Anda sudah cukup lama. Saya tidak tahu, saya mau menyampaikan sesuatu. Saya tahu ada seorang perempuan di sini yang mungkin Anda merasa, oh itu bukan untuk saya. Saya sudah terlalu lama, saya sudah mati haid dan saya juga nggak mau repot dengan anak. Tapi jauh di hati Anda saya tidak tahu ini seperti digerakkan. Anda masih merindukan itu. Kalau Anda masih merindukan itu, saya mau katakan, kesetiaan Anda dalam penantian Anda, saya mau katakan ini dari Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Saya berdoa saat ini. Perempuan-perempuan yang merindukan itu sampai-sampai Anda mati haid. Anda belum merasakan penggenapan janji Allah. Saya mau katakan saat ini. Waktunya akan tiba. Waktu Tuhan akan tiba. Bahkan saat ini mungkin benih itu akan tumbuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan saat ini aku berdoa, angkat tanganmu. Mungkin kau mendengar, kau teringat putrimu, kau teringat istrimu. Kau juga bisa mendoakan mereka. Saya mau berdoa, saya angkat tanganmu saudara, angkat tanganmu sambil aku membawa firman ini. Aku tidak tahu, aku mau berdoa. Ada Elizabeth. Anda orang baik, Anda sangat baik. Anda merasa kenapa Tuhan? Orang yang kudoakan hamil, aku sendiri tidak hamil. Kenapa Tuhan? Aku wanita baik, aku lama menantikan anak. Aku sudah melakukan semua upaya. Aku mau berdoa saat ini, angkat tanganmu. Mungkin itu juga putrimu, menantumu. Kau berdoa buat dia saat ini. Ada Elizabeth, aku berdoa dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi saat ini. Apa yang kau rindukan terjadi saat ini. Kaulah Elizabeth, wanita yang diberkati. Penantianmu, kesetiaanmu dalam penantian tidak sia-sia. Tuhan mau katakan. Tuhan mau katakan tidak ada yang mustahil. Mungkin kau sudah tawar hati. Katakan Tuhan, apapun situasiku, aku percaya kau di atas hukum alam, di atas logika. Kalau kau mau, aku tetap percaya. Aku tahu ada wanita yang baik saat ini, setia di dalam Tuhan, dan kau berpikir, Tuhan, aku salah apa? Ada banyak orang pacaran dan mereka punya anak-anaknya dibuang. Aku salah apa? Kau tidak salah. Tuhan mau jadikan rahimmu sebagai panggung kekuasaan ilahi. Aku berdoa saat ini. Kalau kau mulai tawar hati, katakan Tuhan, aku itu. Aku percaya mujizatmu. Aku percaya. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima, aku berdoa saat ini. Ada perempuan-perempuan Elizabeth saat ini aku berdoa. Kalau itu istrimu, percaya, tumpang tangan pada dia. Kalau dia mulai tawar hati, kalau itu menantumu dan kau tahu, Roh Kudus bicara, Kairos Tuhan sudah tiba. Dan dia mulai tawar hati, kau mulai tawar hati saat ini. Kau angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, kau di atas segalanya. Aku percaya waktumu tiba. Aku mau menerimanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mama kok sayang. Peter berdoa. Peter mandi dulu sayang. Nah, saudara, anak saya pas di depan. Saya tidak tahu saudara. Saya tidak tahu. Saya hanya digerakkan. Saya berdoa saat ini. Saya tahu ada yang mendengar di sini saudara. Saya tidak tahu, saya firmannya bukan ini yang saya siapin saudara. Tapi saya mau berdoa saat ini ada yang mendengar saudara. Saya tidak tahu Anda siapa. Tapi kalau Anda memang mendengar ini. Kalau Anda mau kesaksian, Anda boleh kesaksian dan DM saya. Saya percaya saat ini Kairos Tuhan tiba. Dan ini bukan kebetulan Anda dengar. Ini mungkin untuk orang-orang yang mulai tawar hati seperti Zakaria. Jangan sampai Tuhan membuat Anda bisuh saat Anda menolak. Oh bukan, oh bukan. Katakan kalau itu saya, Tuhan, saya percaya.
Akui kedaulatan Tuhan. Mungkin Anda sudah mulai tawar hati dalam penantian. Saya mau katakan mungkin ini juga bukan soal bicara kehamilan, tetapi janji yang Allah berikan. Terjadi atas ini buat Anda. Dan juga mungkin ini bicara keturunan yang dinantikan. Anda sudah lama sekali ingin hamil, saudara. Saya berdoa ini waktumu. Bukan kebetulan firman ini waktumu. Waktumu sudah tiba. Buka hatimu dan terima. Dan cek 2 minggu lagi cek atau hari ini cek. Saya percaya ada di antara Anda yang hamil. Sama seperti Tuhan membuka kandungan Tamar. Tamar merencanakan ditiduri oleh mertuanya sebelum Tamar tahu. Dan dikatakan di ayat itu. Dan dia pun mengandung. Saudara, Tuhan yang menutup dan membuka kandungan dan dia baik. Katakan Tuhan aku tidak mengerti tapi kau baik. Kau baik. Segala sesuatu kau baik. Kau sangat baik. Ucapkan syukur. Ucapan syukur, saudara. Mungkin ada yang sudah mulai tawar. Ucapkan syukur. Maka terjadilah. Terjadi sesuai dengan imanmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau itu terjadi, Anda boleh memberi kesaksian untuk memperkuat iman Anda dan juga untuk memperkuat orang yang juga dalam penantian. Baik, saudara. Saya mohon maaf, saya tidak tahu, saya hanya mau menyampaikan saya sangat sensitif untuk yang seperti itu. Saya tahu rasanya perempuan-perempuan yang terabaikan, saya tahu rasanya perempuan yang tidak dianggap, saya tahu rasanya dengan berbagai duka walaupun saya cepat hamil, saudara, tapi dalam konteks yang berbeda saya tahu rasanya. Makanya mungkin saya menangis, saya nggak tahu juga, saudara ya, tapi saya mau menyampaikan ini. Ada perempuan yang saat ini mungkin juga bukan Anda, tapi menantu Anda, bahkan juga ipar Anda, saudara. Ketika Anda berdoa seperti seorang prajurit Romawi, katakan, Tuhan, katakan saja, apa katamu itu, saudara? Tuhan memuji iman prajurit Romawi ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Dia hanya bilang, kami itu punya sistem komando. Kalau aku nanti bilang sama apa yang di bawahku, maka dia sedang membilang otoritas dan dia punya iman yang besar, saudara. Iman Anda bisa menyelamatkan orang yang Anda kasihi. Saudara, terjadi saat ini. Mungkin bukan Anda, mungkin menantu Anda, ipar Anda, istri Anda, atau Anda sendiri yang sudah lama. Saya berdoa saat ini terjadi. Kairos Tuhan terjadi, yang Anda lama nantikan. Dan Anda juga tahu yang lama sahabat Anda nantikan. Berdoa buat mereka. Saat Anda memenuhi kebutuhan orang lain, Tuhan sendiri yang akan memenuhi kebutuhanmu, saudara. Ingat prajurit Romawi, dia punya hamba, dia perhatian sama hamba. Tuhan punya berkat-berkat bagi orang yang peduli pada orang lain, kebutuhan orang lain juga. Walaupun dia sendiri perlu didoakan, dia sendiri punya kebutuhan, saudara. Percayalah, Tuhan menggenapinya. Sama seperti Zakaria dan Elizabeth. Mereka punya kerinduan. Mungkin banyak umat yang berdoa dan langsung hamil. Tapi istrinya sendiri, Elizabeth, tidak hamil-hamil. Bukan karena Elizabeth punya dosa, tapi karena Tuhan mau menyatakan ada hal yang luar biasa yang aku nyatakan lewat rahim Elizabeth, wanita yang diberkati. Dan saya mau katakan apa kata dokter, saudara, itu di atas segalanya Tuhan berdaulat. Adakah imanku temui? Katakan, yes Tuhan, aku percaya. Tidak ada yang mustahil. Dan jadi sesuai dengan imanmu. Amin, saudara. Baik, saudara, pesannya, karena waktu juga, saudara ya. Ya, saya akan menyampaikan pesan. Kalau dari Lukas 1 sampai ayat 5 sampai 7 ini bicara ketaatan dalam penantian, ketaatan mendahului mujizat. Dan bila kita baca dari Lukas 1 ayat 8 sampai 17, malaikat menyampaikan janji. Janji itu bukan sekedar anugerah pribadi, itu bagian dari rencana besar Allah, saudara, dalam hidup kita. Dan itu juga seperti yang kita lihat di Lukas 1 ayat 18 sampai 23, keraguan dan tanda. Saudara, iman diperlukan untuk menanggapi janji Allah. Sebab keraguan bisa membatasi pengalaman rohani kita, saudara. Jangan ragu. Iman harus sungguh-sungguh. Iman, percaya sebelum melihat. Jangan ada keraguan, saudara. Dan bila kita membaca, lihat dari Lukas 1 ayat 24 sampai 25, kesaksian Elizabeth di penggenapan janji Allah. Allah mengubah aib menjadi hormat dan kesedihan menjadi kesaksian. Saudara, saya tidak tahu kisah Anda. Mungkin Anda merasa, Tuhan, aku malu. Aku sendiri hamba Tuhan. Aku begini, ini khusus buat hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga perlu Anda doakan. Jangan hanya minta doa. Dan mungkin Anda berpikir, aduh, aku ini hamba Tuhan, aku ini pendeta. Aku ngomong apa sama jemaat begini, saudara? Kita juga manusia, tidak apa-apa minta dukungan jemaatmu juga mendoakanmu. Kalau punya kerinduan, saudara, Tuhan akan mengubah aib menjadi hormat.
dan kesedihanmu menjadi kesaksian. Biarkan kesedihanmu saat ini Tuhan menjadi kesaksian. Panggung Tuhan, serahkan pada Tuhan, saudara. Dan bila kita membaca dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45 ini bicara pertemuan Maria dan Elizabeth. Di mana kehadiran Kristus pasti membawa sukacita. Bahkan sejak dalam kandungan, di sini Roh Kudus mengkonfirmasi janji Allah. Saudara, Roh Kudus juga akan mengkonfirmasi janji yang sudah Dia beri kepada Anda, yang mungkin Anda sudah lupa. Dan kehamilan salah satu tandanya, saudara. Mungkin ini bukan hanya bicara kehamilan anak. Ini juga bicara generasi yang lain, saudara. Ada banyak aspek yang sedang saya ungkapkan saat ini. Jadi berkat sejati datang dari iman yang percaya bahwa pada janji Allah, Elizabeth adalah teladan perempuan yang menjadi saksi pertama karya Kristus melalui Maria. Elizabeth juga tahu Maria akan hamil karena dia sudah mengalami itu, saudara. Anda yang pernah mengalami Tuhan, Anda percaya dan Anda teringat bahwa Anda juga rindu orang lain mengalami Tuhan. Saatnya Anda berdoa apa yang Roh Kudus sampaikan. Jadi Allah setia dalam janjinya. Saya mau katakan mungkin kita tidak setia, tapi Allah kita setia. Meski sering kita pikir menunda, sebenarnya itu penundaan jawaban, bukan penolakan. Penundaan bukan penolakan untuk menguji iman kita. Saya mau katakan, kesetiaan dalam penantian ini justru akan menghasilkan kesaksian yang lebih besar. Bukan hanya untuk pribadi, tapi rencana yang besar dari Allah. Perjumpaan pribadi dengan Kristus ini akan membawa sukacita, saudara. Jadi tetaplah setia meski doa terasa lama banget dijawab. Belajarlah percaya meski situasi tampak mustahil. Jadilah saluran berkat. Kesetiaan akan membuka jalan bagi orang lain mengalami sukacita dalam Kristus. Saudara, tiga pesan di sini, saudara, ringkas. Pertama, kesetiaan dalam penantian itu menguji iman. Lukas 1 ayat 6 sampai 7. Elizabeth, Zakaria hidup benar di hadapan Allah. Taat pada perintah Allah. Gak ada yang salah dengan iman Zakaria dan Elizabeth. Tapi Elizabeth hamil, Elizabeth mandul, itu aib. Tidak punya anak, aib. Bayangkan imam, bayangkan pendeta berdoa buat anak. Ini bayangkan ya imam itu seperti pendeta gitu ya saudara. Nggak punya anak, yang didoain semua punya anak saudara ya saudara ya. Jadi di sini penantian panjang. Ini jadi sarana Allah memurnikan iman kita. Bukan tanda dia meninggalkan kita saudara. Ada saat doa kita belum terjawab, tapi tetaplah hidup benar. Kesetiaan itu lebih berharga dari hasil instan. Kesetiaan lebih berharga dari hasil instan. Yang kedua, Allah menepati janjinya pada waktunya. Ada kairos Tuhan, percayalah waktu Tuhan yang terbaik. Lukas 1 ayat 13, Lukas 1 ayat 23 sampai 25. Jadi saudara, malaikat ini menyampaikan kabar. Doa mereka didengar. Elizabeth pun hamil, mengandung Yohanes. Elizabeth bersaksi, Tuhan telah memperhatikan aku. Dia menghapus aibku di depan orang. Allah tidak pernah lalai. Janjinya digenapi saat yang paling tepat bagi rencana keselamatan. Jangan menyerah. Ketika belum melihat jawaban, Tuhan setia. Waktunya sempurna. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi apa saudara? Kesetiaan dalam penantian itu hanya untuk menguji iman kita. Penundaan itu bukan penolakan ya saudara. Dan Allah menepati janjinya pada waktunya. Dan yang ketiga, kesetiaan dalam penantian. Membuka jalan sukacita bagi banyak orang, bukan hanya Anda saudara. Keluarga Anda, jemaat Anda. Semua orang akan bersuka cita. Karena penantian Anda itu menjadi kesaksian bahwa penantian di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Itu membawa sukacita bagi orang yang juga sedang menanti. Saudara, maukah Anda menjadi saluran berkat, menjadi saluran penggenapan janji? Anda mungkin bukan mengandung anak, tapi mengandung dalam versi yang berbeda. Seperti Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis di usia tua, mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ketika Maria datang, Elizabeth penuh Roh Kudus dan bayi dalam kandungannya melonjak karena sukacita. Wow, penantian kita bukan hanya untuk kita, saudara. Ini bicara lebih besar membuka jalan bagi sukacita, bagi keselamatan, berkat bagi banyak orang. Kesetiaan kita dalam penantian ini akan menjadi kesaksian iman dan pintu berkat bagi orang lain. Saudara, seperti biji yang ditanam dalam tanah, biji
ditanam, nggak kelihatan, saudara. Tapi lama nggak kelihatan, tersembunyi di dalam tanah, tidak terlihat, tapi dia sebenarnya sedang bertumbuh. Mungkin Anda tidak terlihat hasilnya, tapi apapun yang Anda bawa dalam doa tetesan air mata, dia mengerti bahasa tetesan air mata itu sebenarnya sedang tumbuh, saudara. Mungkin Anda belum melihat, orang belum melihat, tapi sedang tumbuh di dalam. Percayalah, dia akan bertunas, berbuah. Demikianlah janji Allah dalam hidup kita. Yang penting bukan berapa lama kita menunggu, tapi bagaimana kita setia dalam menunggu. Bukan sekedar menunggu, saudara, tapi tetaplah bersikap benar dalam penantian. Jadi Elizabeth, contoh nyata perempuan diberkati, setia dalam menanti, dalam doa, taat dalam hidup, dan percaya pada janji Allah. Kesetiaannya menjadikannya saluran penggenapan janji Allah. Dari rahimnya lahir Yohanes, pembawa kabar sukacita tentang juru selamat. Jangan menyerah, jangan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Saudara, jangan menyerah dalam penantian Anda. Saya juga dalam penantian. Saya sangat dikuatkan dengan firman ini. Tuhan setia menepati janjinya. Lebih baik deklarasikan tiap pagi, Tuhan, aku percaya waktumu yang terbaik. Ajari aku, kuatkan aku dalam proses ujian penantian ini. Apa yang harus aku persiapan? Penantian itu bicara persiapan. Karena ada waktunya kamu naik panggung. Apakah kau sudah siap? Kesetiaan kita akan membuka jalan. Itu bukan asal-asal kau nonton dalam penantian itu. Nonton drakor, tidak. Kau bersikap benar. Kau menggali, kau aktif. Karena akan membuka jalan sukacita yang lebih besar, jawaban doa yang lebih besar dan berdampak. Kesetiaan dalam penantian membuka jalan bagi lahirnya pembawa sukacita. Oke, saudara, kita akan tutup, saudara. Saya bawa cerita peraih Nobel yang mungkin jarang Anda dengar, Christian Eichmann. Dia ilmuwan Belanda dari Hindia. Dia melakukan penelitian tentang penyakit beri-beri dan dia menemukan bahwa penyakit tersebut dapat dicegah hanya dengan konsumsi beras yang tidak dipoles. Saudara, dia menunjukkan banyak penelitian yang tekun, ada banyak kegagalan yang dia alami. Tapi hasilnya, eksperimen ini membawa kebenaran ilmiah yang bermanfaat bagi banyak orang, saudara. Seperti Eichmann yang mungkin tidak terkenal, tapi dia sangat berperan dalam ilmu ya, saudara, yang sangat berguna bagi kita semua. Saudara, kesetiaan Anda itu tidak akan pernah sia-sia, akan mengarah pada hal yang lebih besar, saudara. Jadi saya tutup dengan beberapa, saudara, seperti Abraham dan Sarah, seperti Hana. Hana, perempuan mandul, berdoa sungguh-sungguh, dan Allah memberi dia anak bukan hanya satu tapi banyak. Dia setia dalam doa yang lama menanti dan Allah menggenapinya. Dia memberi Samuel, nabi yang besar. Abraham dan Sarah menunggu puluhan tahun walaupun di tengah-tengah ada cerita yang menyedihkan tentang Hagar, tapi percayalah rencana Allah tidak akan pernah gagal. Jadi saya mau simpulkan, saudara, kesetiaan dalam penantian itu seperti taman di mana janji Allah akan berbuah. Allah tidak terlambat, saudara. Dia bekerja di balik layar dan waktunya yang terbaik menggenapi. Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada waktunya dan segala perkara di bawah langit. Janji Allah adalah cahaya yang menyinari kegelapan penantian. Kesetiaan bukan soal seberapa cepat jawaban datang, tetapi seberapa teguh dalam iman kita bertahan. Jadi penggenapan janji Allah sering lahir dari rahim kesetiaan. Ingat, yang baik belum tentu setia, tapi yang setia pasti baik. Setia artinya Anda tetap menjaga sikap yang baik dalam penantian. Doa yang setia adalah pintu mujizat. Kesetiaan, ketaatan adalah pintu mujizat. Janji Allah tidak pernah sia-sia, walau waktunya terasa lama. Kesetiaan membuka pintu berkat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk banyak orang. Allah memakai penantian yang setia melahirkan sukacita yang kekal. Amin. Roma 8 ayat 25. Jika kita berharap kepada sesuatu yang belum kita lihat, nantikanlah dengan tekun. Amin, amin. Saudara, saya tutup dengan satu pantunnya sebelum kita berdoa. Kesetiaan dalam penantian membuka jalan bagi penggenapan. Seperti Elizabeth dalam iman
menjadi saluran berkat Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya ada kesetiaan dalam penggenapan janjimu akan melahirkan sukacita yang besar. Ajari kami dan bagi setiap orang saat ini yang masih dalam penantian, yang mulai tawar hati, hiburkan kembali Roh Kudus. Dalam proses ini beri kami kekuatan supaya kami tetap bersikap benar dan setia dalam penantian. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun kata dunia, apapun kata hukum alam, Tuhan di atas segalanya berdaulat. Tuhan kami percaya, waktumu yang terbaik. Tolong kami mengambil bagian kami dengan taat dan setia. Ketaatan dan kesetiaan membuka pintu mujizat dan kami percaya mujizat masih ada sampai saat ini. Terjadilah pada saat ini. Aku berdoa bagi Anda yang sakit, yang berbeban berat, angkat tanganmu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini aku katakan oleh bilur-bilur darah Yesus, penyakitmu disembuhkan. Dan aku berdoa bagi setiap orang yang dalam penantian, mungkin penantian mencari pekerjaan, angkat tanganmu saudara. Mungkin penantian untuk memiliki anak seperti Elizabeth, angkat tanganmu. Mungkin bukan engkau, tapi saudaramu, keluargamu, istrimu, kakakmu, berdoa buat mereka. Saudara Tuhan, kami berdoa sehati saat ini. Buat siapapun yang sakit, disembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami berdoa buat siapapun yang merindukan pekerjaan Tuhan. Biarlah dalam penantian jawaban pekerjaan mereka, kami semua mempersiapkan diri kami dalam persiapan yang matang. Roh Kudus ajar kami apa yang harus kami lakukan. Engkau yang membuka pintu-pintu, aku perkatakan, kami perkatakan dalam nama Yesus, terbuka pintu-pintu terobosan. Pekerjaan yang kami nantikan itu lebih dari yang dapat kami doakan. Kami dapatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kemurahan Tuhan ada, favor Tuhan ada. Dan juga yang merindukan keturunan, angkat tanganmu dalam nama Yesus. Terbukalah rahim. Dalam nama Yesus yang dijanjikan tergenapi. Dalam nama Yesus terjadi urapanmu turun Tuhan. Benih itu sudah kau tanamkan. Maka yang mandul pun hamil saat ini. Yang lama sekali menanti hamil saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Baik saudaraku. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita menutup ibadah ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita, semua usaha kita. Dibuat Tuhan berhasil oleh kemurahan-Nya untuk kemuliaan namanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih semua. Baik teman-teman, Anda bisa melihat rekaman ini di YouTube Priscilla Das Channel dan Empower Woman Ministry. Baik, saya sapa teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman yang ada di YouTube. Sekian ibadah pagi kita, Tuhan memberkati. Bye.